Oke, hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo, ya, asmara Virgo, general reading, Sun, Moon, Rising, and Venus Virgo di tahun 2025. Right, ini general reading, bisa cocok, bisa enggak, energinya bisa vice versa. Ini yang pertama aku akan baca untuk yang berpasangan dan nanti kita akan lanjut baca yang lajang ya gitu. Oke, asmara Virgo ya. Virgo tahun 2025. Oke, ada Five of Wands. Oke. Eight of Pentacles. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Bisa vice versa ya. Oke, Queen of Cups. The Fool dan Two of Cups. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang untuk berpasangan. Berpasangan ini bisa dalam pernikahan atau masih pacaran ya. Oke. Five of Wands ya. Di sini kebalik ya gitu. Jadi kamu hati-hati ketika ada kalian ya, aku bilang kalian ya, bisa kamu dan dia. Ketika ada hal yang mudah untuk menjadi salah paham, itu segera mungkin untuk diperjelas ke pasangan kamu. Jadi misal nih, kamu pergi sama teman-teman gitu, terus pulangnya telat gitu ya. Jadi kamu jelasin kenapa telat ya, daripada nanti menimbulkan masalah, menimbulkan kecurigaan dari pasangan kamu ya gitu. Dan karena ada potensi pertengkaran di sini. Jadi kalau ketika ada potensi pertengkaran, jadi kamu harus hindari kesalahpahaman ya gitu ya. Jadi jangan membuat bara api kalau tidak mau terbakar gitu. Ya gitu ya. Oke, Virgo. Ada Eight of Pentacles. Ini kartunya kenapa kebalik semua ya. Oke, Eight of Pentacles. So yang 2025 ini kamu dan dia mungkin agak struggle di finansial ya, atau di masalah keuangan gitu. Dan kalau aku bilang ada struggle di finansial gitu, bukan berarti kamu nggak bisa handle ini, bukan berarti kamu nggak bisa handle gitu. Kita dikasih free will nih, cuma mapping ya gitu ya. Jadi ketika kita tahu bakal struggle, berarti kan kita misalnya manajemennya harus lebih ketat lagi, kerjanya mungkin harus lebih 3 kali lipat lagi gitu. Ini contoh aja. Jadi ketika aku rasa dia struggle di finansial, kamu dan pasangan. Dan mungkin kalau kamu udah menikah, ini akan mempengaruhi cash flow bulanan kamu, atau ya cash flow bulanan. Atau kalau kamu udah pacaran dan ada prepare untuk pernikahan, akhirnya mungkin ada sesuatu yang harus dihemat lagi, atau ada sesuatu yang harus di cut off gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Queen of Cups. Oke, salah satu pihak mungkin ingin bener-bener diperhatikan. Ini bisa kamu, bisa dia. Jadi ketika salah satunya lagi ngereok gitu ya, pengen dimanja, ya udah kamu atau kalian bikin space untuk me time atau quality time lebih banyak gitu ya, daripada nanti ngeroweng ya pasangannya. Oke, The Fool dan Two of Cup dan Nine of Cup gitu. Di sini ada struggle gitu ya, ada sensitivitas tinggi, ada The Fool juga mungkin gampang salah paham atau mungkin gampang ambek gitu ya. Jadi yang udah berpasangan nih harus lebih kalem aja, lebih banyak sabar aja. Kalau kamu bener-bener sayang sama pasangan kamu ya gitu. Dan The Fool ini mungkin ya ada kemungkinan ini bisa kamu, bisa dia ya, kalian gitu. Ada kemungkinan mungkin sangat sibuk atau ada hal lain yang bikin hectic dan tidak ada waktu untuk
kasih perhatian atau mungkin seringkali mengabaikan janji. Di sini mungkin perlu kesabaran aja, harus lebih sabar aja mungkin aku rasa. Bukan berarti tidak peduli juga, tapi ada sesuatu yang mengakibatkan kalian itu tidak peduli dengan pasangan ya gitu. Jadi sabarnya mungkin harus ekstra aja nih di 2025 ini ya gitu. Two of Cups ya, jadi mungkin kamu tidak atau kalian tidak mendapatkan bahasa cinta secara gamblang dari pasangan gitu, tapi sebenarnya pasangan kamu atau kalian nih masih sangat saling cinta. Cuma mungkin ya entah karena sibuk lah, entah karena lagi uring-uringan, atau karena struggle mikirin duit gitu ya. Di sini mungkin kamu nggak ngerasa, atau kalian gitu, atau dia nggak ngerasa kalau dicintai gitu. Dan di sini sebenarnya perasaannya tuh tetap sama, tetap dalam kayak biasanya. Cuma mungkin karena ada hal-hal lain gitu ya yang mempengaruhi sehingga tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak bisa kasih perhatian gitu ya. Jadi di sini tuh tadi sih soal waktu juga ya, kita sempetin waktu buat kita berpacaran ya gitu ya, sama pasangan kita atau sama suami istri kita, right gitu. Oke, dan Nine of Cups di sini aku rasa perlu ada pembahasan gitu ya, atau pembahasan ulang ketika udah pernah dibahas soal gimana masa depan kalian ke depannya. Jadi tidak hanya kita ngomongin di 2005 aja, tapi coba omongin di tahun berikutnya, atau mungkin beberapa tahun berikutnya. Atau ketika mau ada planning menikah, bisa dibahas juga. Dibahas ya gitu ya, nggak harus dieksekusi juga tahun ini. Ketika mau punya anak bisa juga dibahas gitu ya. Jadi perlu ada pembahasan yang kaitannya tentang masa depan kalian berdua ya gitu. Oke, Virgo ya, aku rasa ini untuk yang asmara, yang berpasangan ya, cukup ya. And then kita lanjut ke yang single, oke, di 23. Oh, 22 ya. Oke, 17-2. Oke, yang single kita baca, kita coba lihat yang single, yang jomblo, belum punya pacar, atau bahkan belum punya gebetan. Nggak punya crush. Oke, sorry cepat. Oke, asmara, Virgo, single 2025 nih, belum udah keluar kartu. Oke, Four of Swords. Eight of Pentacles. Oke, jadi Virgo, finansialnya kamu harus diokein dulu nih, atau masa depan kamu nih. Jadi ketika kamu saat ini ada stagnan dalam kehidupan kamu, berarti kamu harus tahu apa yang bikin stagnan gitu ya. Mungkin kamu terlalu banyak menunda-nunda sehingga tidak ada gerak ya. Bisa menunda-nunda dalam kamu eksekusi atau beraktivitas atau bekerja atau berpikir. Pola pikir kamu tuh ditunda-tunda gitu, entah ya. Pola pikir ditunda-tunda seperti apa ya? Bahasa saya. Oke, dan di sini ada Four of Swords, right? Ini tuh ada hal atau ada habit kamu yang harus dirubah. Dan di sini tuh kayak ada maybe yang kotor-kotor nih. Nih orang kan pegang kayu ya. Jadi harus dibersihkan. Jadi diri kamu yang jelek-jelek harus dibersihkan. Dari maybe karakter diri, habit, penampilan juga harus dibereskan ya. Oke. Dan di sini ada Knight of Cups gitu ya. Kamu jangan malu untuk memulai duluan, jangan malu untuk berkenalan duluan ya. Oke. Ten of Wands. Ini kenapa ada Ten of Wands, right? Jadi ini mungkin kamu tuh yang harus inisiatif dulu gitu. Bisa inisiatif dulu kenalan atau mengusahakan dulu nih ya gitu. Jadi jangan menunggu pangeran berkuda datang ya gitu. Kamu harus menjadi pangeran berkuda
yang datang duluan. Oke, kuda putih. And then Ten of Wands gitu. Ketika kamu di sini masih ada beban, gak apa-apa di bawah gitu ya. Maksudnya jangan kamu punya terbebani. Oke, gue masih ada beban nih. Gimana gitu ya? Gak apa-apa. Tapi kamu harus punya kesadaran penuh bahwa beban ini tuh harus diberesin. Kamu punya growth mindset. Kamu punya pola pikir yang oke, gue harus belajar. Oke, gue harus bertumbuh gitu ya. Jadi nggak hanya kamu bawa beban atau bawa pikiran yang carut marut, tapi di sini kamu nggak apa-apa bawa itu, tapi harus ada pola pikir yang yang bagus, yang kamu oke, gue harus healing nih, gue harus beresin ini gitu. Beban-beban ini juga harus diberesin, harus diringankan ya gitu. Jadi ini bawa kayu, betternya kamu bawa rumah gitu ya. Meskipun ini kayu bisa dipakai buat rumah ya gitu ya. Oke, ada Seven of Pentacles. Di sini sometimes kamu ada kayak keraguan gitu ya. Ada ketidakyakinan. Bakal ada nggak sih orang yang suka sama aku gitu ya. Aduh, kenapa kok jomblo terus ya di sini. Oke. Kalau kamu ada pikiran seperti ini, coba untuk rebranding diri kamu atau reidentitas. Kamu bikin identitas lagi gitu ya. Kamu ngerasa bahwa aduh, ada nggak sih yang suka sama aku? Jadi kamu bisa bikin afirmasi mungkin, kenapa ya orang-orang cewek-cewek atau cowok-cowok suka merhatiin aku? Ya gitu, kenapa ya orang-orang sepertinya tertarik sama aku gitu ya. Mungkin itu untuk ngebantu kamu supaya kamu tuh bisa ngebuang identitas yang lama. Identitas dimana kamu meragukan diri kamu, meragukan kamu punya kapasitas atau kamu punya personality ya gitu. Oke, ada, dan di sini ada The High Priest ya. The High Priest ini aku rasa, nggak tahu, aku baru ngerasa tuh kayaknya ada beberapa dari kalian ya yang ketemunya tuh nggak yang satu kota, bisa kota berbeda gitu. Ngerasa tuh ada bau-bau LDR ya gitu ya, atau bisa bau-bau ras suku berbeda atau agama berbeda gitu. Jadi ada keterbalikan di sini ya. Ada lawan kata ya gitu. Jadi ada keterbalikan di sini, mungkin ada perbedaan ya. Bisa perbedaan umur, perbedaan fisik, perbedaan ras budaya gitu ya, atau perbedaan tempat tinggal ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan yang berbeda. Misalnya kamu tinggi banget, pasangan kamu pendek. Atau kamu gendut, dia kurus gitu ya. Bisa aja, secara fisik bisa ya gitu, atau secara culture bisa ya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk Virgo. Thank you so much for watching this video. Jadi semoga kamu bisa ngedapetin jodoh di tahun ini, pacar di tahun ini. Jadi PR-nya harus diberesin juga ya. Pertama kamu itu tadi ya gitu. Jadi bisa ditonton lagi kalau tiba-tiba kamu jomblo di tengah-tengah tahun gitu ya, tonton ini lagi. Oke, thank you Virgo, sampai ketemu di next video, bye bye.